Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan bab 7 tentang strategi-strategi lokasi. Yang pertama itu tentang produktivitas tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa lihat di slide ini, ketika memutuskan lokasi, manajemen akan tergoda dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Namun, tingkat upah tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri, seperti Otis Elevator, menemukan kapan dibukanya pabriknya di Meksiko. Manajemen harus mempertimbangkan pula produktivitasnya. Seperti yang telah dibahas pada bab 1, perbedaan yang terjadi dalam produktivitas di negara yang berbeda, apa yang manajemen benar-benar tertarik adalah kombinasi produksi dan tingkat upah. Sebagai contoh, jika Otis Elevator membayar $70 per hari dengan 60 unit Astillage yang diproduksi per hari di Carolina Selatan, dia akan mengeluarkan lebih sedikit biaya tenaga kerja daripada pabrik di Meksiko yang membayar $25 per hari, tetapi 20 unit yang diproduksi per hari. Nah, di sini ada tentang menghitung produktivitas tenaga kerja. Nah, ini ada rumusnya, itu biaya tenaga kerja per hari per produksi unit per hari. Jadi sama dengannya biaya tenaga kerja per unit. Nah, di sini kan ada kasus yang pertama itu pabrik Carolina Selatan, $70 per upah per hari per 60 unit produksi per hari. Jadi $70 per 60 per unit. Nah, kalau yang kasus kedua ini, Juarez pabrik Meksiko, dia memiliki upah $25 per hari dibagi 20 unit produksi per hari sama dengan $25 per 20 sama dengan jadinya 1/25. Jadi dia itu 25 dibagi 20. Jadi hasilnya itu 1,25 per unit. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Beberapa faktor ini sangat penting daripada yang lainnya, sehingga para manajer dapat menggunakan pembobotan untuk membuat proses keputusan lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor atau factor rating method terkenal karena bermacam-macam faktor yang banyak, dari edukasi hingga rekreasi hingga tenaga kerja terampil, dapat dimaksudkan secara objektif. Metode pemeringkatan faktor yang kami perkenalkan pada bab 2 mempunyai 6 langkah berikut. Yang pertama, kembangkan daftar faktor yang relevan, dinamakan kunci keberhasilan. Yang kedua, berikan bobot pada masing-masing faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam tujuan perusahaan secara relatif. Yang ketiga, kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor, misalnya 1 hingga 10 atau 1 hingga 100 poin. Yang keempat, memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap faktor dengan menggunakan skala dalam langkah 3. Yang kelima, gandakan skor oleh bobot untuk tiap-tiap faktor dan total skor untuk tiap-tiap lokasi. Yang keenam, buatlah rekomendasi didasarkan pada skor poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya pula. Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu metode pemeringkatan faktor untuk memperluas theme park. Nah, ini kan ada tabelnya nih. Tabelnya itu ada faktor kunci keberhasilan, bobot, Prancis, Denmark. Nah, ini kan kenapa di contoh ini ada Prancis yang 0,25 dibagi 70 sama dengan 117,5. Nah, jadi yang bobot itu yang 0,25 ditulis ke tempat tabel sebelah Denmark itu. Jadi 0,25 dibagi 70, jadi hasilnya 17,5. Nah, sama juga dengan Denmark itu, bobotnya itu 0,25 dibagi 60, jadi hasilnya 15,0. Nah, kalau yang rasio orang terhadap mobil itu kan yang ke nomor 2 di tabel itu 0,05 dibagi 50 sama dengan 2,5. Nah, yang Denmark juga kan di situ ada 0,05 dibagi 60, jadi hasilnya 3. Nah, sama juga seperti yang nomor ketiga sih, yang pendapatan per kapita. 0,10 dibagi 85, jadi hasilnya 8,5. 0,10 dibagi 80, jadi hasilnya 8. Nah, kalau yang keempat itu ada struktur pajak.
Nah, 0,39 itu dibagi 70. Nah, yang Prancis ini kayaknya di tabel ini salah deh. Soalnya bukan 75 harusnya. Harusnya 70. Jadi 0,39 itu dibagi 70 sama dengan 27,3. Sama seperti Denmarknya itu sebelahnya juga. Nah, yang kelima pendidikan dan kesehatan 0,21 dibagi 60 sama dengan 12,6. 0,21 dibagi 70 sama dengan 14,7. Jadi semuanya yang itu yang Prancis dan Denmark itu ditambahin semua 17,5 ditambah 2,5 tambah 8,5 tambah 29,3 tambah 12,6. Jadi hasilnya 70,4. Sama juga yang Denmark itu 15,0 ditambah 3 0 ditambah 8,0 ditambah 27,3 ditambah 14,7 jadi hasilnya 68. Nah, kalau bobot kan ini kan ditambahin semua aja sama kayak Prancis dan Denmark. Nah, jadi wawasannya itu dengan mengubah poin atau bobot untuk faktor-faktor tersebut mengenai yang mana terdapat beberapa keraguan, kita dapat menganalisis sensitivitas keputusan. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa mengubah skor untuk ketersediaan dan perilaku tenaga kerja dengan 10 poin dapat mengubah keputusan. Nomor-nomor yang digunakan dalam pembobotan faktor dalam part menjadi subjektif dan hasil model tidak persis meskipun ini adalah pendekatan kuantitatif. Nah, jadi jika bobot untuk struktur pajak itu jatuh menjadi 20 dan bobot untuk pendidikan kesehatan itu meningkat menjadi 40. Apakah hasil baru? Jawabannya itu Denmark sekarang terpilih dengan 68,0 dengan skor juga Prancis 67,5. Selanjutnya, analisis biaya volume lokasi adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel, serta menggambarkan grafiknya untuk masing-masing lokasi. Kita dapat menentukan yang manakah yang memberikan biaya terendah. Analisis biaya volume lokasi dapat dilakukan secara matematis atau grafik. Pendekatan grafik memiliki keuntungan untuk menyediakan kisaran volume atas masing-masing lokasi mana yang lebih disukai. 3 langkah untuk melakukan analisis biaya volume lokasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan biaya tetap dan variabel untuk tiap lokasi. Dan yang kedua, memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dari grafik dan volume tahunan pada sumbu horizontal. Dan yang terakhir, memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. Contoh 2, analisis biaya volume lokasi bagi pabrikan suku cadang. Ismail Mahabi, pemilik European Ignition Manufacture, ingin memperluas kapasitasnya. Dia sedang mempertimbangkan 3 lokasi, Athena, Brussels, dan Lisboa, untuk pabrik yang baru. Perusahaan berharap dapat menemukan lokasi yang paling ekonomis untuk volume 2.000 unit per tahun yang diharapkan. Di bawah ini ada pendekatan Mohibi melaksanakan analisis biaya volume lokasi. Untuk melakukannya, dia menentukan bahwa biaya tetap per tahun pada situs adalah $30.000, $60.000, dan $110.000 masing-masing, dan biaya variabelnya adalah $75 per unit, $45 per unit, dan $25 per unit masing-masing. Harga jual yang diharapkan masing-masing sistem kunci kotak yang diproduksi adalah $120. Solusinya, untuk tiap-tiap 3 lokasi, Mohibi dapat memplot biaya tetap yang berada pada volume 0 unit dan total biaya tetap ditambah biaya variabel pada volume output yang diharapkan. 3 garis telah diplot pada gambar 8.2. Untuk Athena, total biayanya, biaya tetap per tahunnya $30.000 ditambah biaya variabelnya $75 dikali biaya unit per tahun adalah 2.000, jadi jumlahnya $180.000. Dan untuk Brussels, total biaya tetap per tahunnya $60.000 ditambah biaya variabelnya $45 dikali biaya unit per tahun yang diharapkan 2.000 dan jumlahnya $150.000. Dan untuk Lisboa, total biaya sama dengan biaya tetap per tahun $110.000 ditambah
biaya variabelnya $25 dikali biaya unit per tahun yang diharapkan 2.000, jadi jumlahnya $160.000. Dengan volume yang diharapkan sebanyak 2.000 unit per tahun, Brewsters memberikan biaya lokasi yang terendah, dan laba yang diharapkan adalah total pendapatan dikurang total biaya sama dengan $120 terdapat dari harga jual masing-masing sistem kunci dikali 2.000 unit per tahun dikurang $150 dari total biaya yang terendah, dan hasilnya $90 per tahun. Dan selanjutnya mencari poin silang untuk Athena dan Brutus adalah biaya tetap per tahun dari Athena 30.000 ditambah biaya variabel dari Athena 75 dikali X sama dengan biaya tetap per tahun Brutus 60.000 ditambah biaya variabel 45 dikali X. Nah, ini dikali silang, jadi 45X pindah ruas menjadi minus, jadi 75X dikurang 45X menjadi 30X, dan yang 30.000 pindah ruas menjadi minus, jadi 60.000 dikurang 30.000 adalah hasilnya 30.000. Jadi 30.000 dibagi 30 dan hasil X-nya adalah 1.000. Dan poin silang untuk Bruce dan Lisboa adalah 60.000 ditambah 45X sama dengan 110.000 ditambah 25X, sama seperti tadi, pindah ruas 25X pindah ruas menjadi 45X dikurang 25X, hasilnya 20X, dan 60.000 pindah ruas menjadi 110.000 dikurang 60.000, hasilnya 50.000, jadi nilai X 50.000 dibagi 20 adalah 2.500. Dan wawasannya, sebagaimana dengan setiap model OM lainnya, biaya volume lokasi dapat menjadi sensitif bagi data yang akan diinput. Misalnya, untuk volume yang kurang daripada 1.000, Athena menjadi lebih disukai. Untuk volume yang lebih besar daripada 2.500, maka Lisboa akan menghasilkan laba terbesar. Dan selanjutnya model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran atau sumber daya kepada beberapa poin permintaan atau tujuan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan poin penawaran dan permintaan menghadapi permasalahan seperti itu. Jaringan penawaran Volkswagen yang rumit diperlihatkan pada gambar 8.2 memberikan salah satu ilustrasi tersebut. Pada gambar 8.2 misalnya bahwa VW Meksiko mengirimkan kendaraan untuk perakitan dan suku cadang ke VW Nigeria, mengirimkan yang telah dirakit ke VW Brasil dan menerima suku cadang dan rakitannya dari kantor pusat di Jerman. Meskipun teknik pemrograman linier atau LP dapat digunakan untuk memecahkan tipe permasalahan ini dengan lebih efisien, algoritma yang memiliki tujuan khusus telah dikembangkan untuk penerapan transportasi. Model transportasi menemukan solusi yang awalnya layak dan kemudian melakukan perkembangan setahap demi setahap hingga solusi yang optimal dicapai. Pemodelan transportasi mencari cara yang termurah untuk mengirimkan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Titik asal atau sumber dapat berupa pabrik, gudang, agen penyewa mobil seperti Avis, atau titik lain dari mana barang-barang dikirimkan. Tujuannya adalah titik-titik yang menerima barang. Untuk menggunakan model transportasi, kita harus mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, titik asal dan kapasitas atau pasokan pada setiap periode. Dan yang kedua, titik tujuan dan permintaan pada setiap periode. Dan yang ketiga, biaya
pengiriman satu unit dari setiap titik asal ke setiap titik tujuan. Model transportasi sebenarnya merupakan satu jenis model program linear yang telah dibahas dalam modul kuantitatif B. Oleh sebab itu, sebagaimana halnya pada pemrograman linear, software atau program untuk memecahkan permasalahan transportasi juga tersedia. Walaupun demikian, untuk dapat menggunakan program tersebut, asumsi yang mendasar model tersebut harus dipahami. Untuk menggambarkan sebuah masalah transportasi dalam modul inti, akan dilihat sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Arizona Plumbing yang membuat antara lain beberapa jenis bak mandi. Dan pada materi pemodelan transportasi selanjutnya sudah dibahas pada semester 2 yang lalu di mata kuliah riset operasi. Dan teman-teman sekalian bisa membaca dan mengulangi lagi pada materi pemodelan transportasi, dan di sini kelompok kami telah menyediakan PPT yang bisa teman-teman baca dan supaya bisa teman-teman ingat lagi pada materi di semester 2 yang lalu. Dan tidak hanya materi saja, ada juga beberapa contoh yang bisa teman-teman pelajari dan dapat teman-teman semuanya untuk mengingat dan mengulangi lagi materi yang sebelumnya. Contoh 3, terdapat pusat gravitasi. Queens Disco Department Store, lantai 4 gerai seperti target yang besar, memiliki lokasi gerai di Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Mereka saat ini sedang dipasok oleh sebuah gudang tua yang kurang memadai di Pittsburgh. Situs rantai gerai yang pertama, perusahaan ingin menemukan berapa lokasi sentral yang mana akan dibangun gudang yang baru. Di bawah ini terdapat pendekatan Queens akan menerapkan metode pusat gravitasi. Ia mengumpulkan data tingkat permintaan pada masing-masing gerai. Terdapat 4 gerai sebagai berikut, yaitu Chicago, sebanyak 2.000 jumlah kontainer yang akan dikirimkan per bulan, Pittsburgh 1.000, New York 1.000, dan terakhir Atlanta 2.000. Kemudian terdapat koordinat lokasi 4 toko swalayan Queens dan pusat gravitasinya. Untuk Chicago, koordinatornya 30, sentra gravitasinya 2000. Untuk Pittsburgh, koordinator 90, sentra gravitasi 1000. Untuk New York, koordinator 130, sentra gravitasi 1000. Untuk Atlanta, koordinator 60, sentra gravitasi 2000. Solusinya menggunakan data dalam tabel 8.3 dan gambar 8.2 untuk tiap kota lainnya. Di sini kita akan mencari koordinator dari sentra gravitasinya dengan rumus koordinator dikali sentra gravitasi, yaitu untuk Chicago koordinator 30 dikali sentra gravitasinya 2000 dan ditambah koordinator Pittsburgh koordinatornya 90 dikalikan sentra gravitasi 1000 ditambah koordinator New York 130 dikali sentra gravitasi 1000 ditambah koordinator Chicago 60 dikali sentra gravitasinya 2000. Lalu mendapatkan hasil 400.000. Lalu pentotalan dalam sentra gravitasi yaitu 2000 tambah 1000 ditambah 1000 dan ditambah 2000 menjadi 6000. Kemudian 400.000 untuk koordinator dikali sentra gravitasi dibagi total dari sentra gravitasi yaitu 6.000 dan didapat hasil 6,666 lalu dibulatkan menjadi 66,7. Kemudian sama hal juga untuk koordinator Y dari pusat gravitasinya. Untuk koordinator Y, Chicago 120, untuk pusat gravitasi Chicago 2000, koordinator Pittsburgh 110, pusat gravitasi Pittsburgh 1000, koordinator New York 130, pusat gravitasi New York 1000, dan koordinator Atlanta 40, pusat gravitasi Atlanta 2000. Lalu untuk mencari Y dari pusat gravitasi, seluruh lokasi gerai dikalikan dengan jumlah kontainer yang dikirimkan per bulan, lalu dibagikan dengan jumlah kontainer yang dikirimkan per bulan. Di sini kita mendapatkan koordinator Y yaitu Chicago 120 dikalikan dengan pusat gravitasi Chicago 2000 ditambah koordinator Pittsburgh 110 dikalikan dengan pusat gravitasi Pittsburgh 1000 ditambah dengan
koordinator New York 130 dikalikan dengan pusat gravitasi New York 1000 ditambah dengan koordinator Atlanta 40 dikalikan dengan pusat gravitasi Atlanta 2000 yang mendapatkan hasil 560.000. Kemudian dibagikan dengan seluruh jumlah kontainer yang dikirimkan per bulan, yaitu 2000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 2000 dan mendapatkan hasil 6000. Jadi koordinator Y mendapatkan 560 dibagi dengan total jumlah kontainer yang dikirimkan per bulan sebesar 6000 mendapatkan hasil 93,333. Dengan ini, kita mendapatkan wawasan dengan melapisi peta AS pada gambar ini. Kita menemukan lokasi ini berada di dekat Central Ohio. Perusahaan akan benar-benar mempertimbangkan Columbus, Ohio, atau kota di dekatnya sebagai lokasi yang sesuai. Akan tetapi, penting untuk memiliki jalan bebas hambatan utara, selatan, dan timur barat dengan dekat kota yang dipilih, yang membuat waktu pengiriman akan menjadi lebih cepat. Strategi lokasi jasa. Sementara itu, fokus dalam analisis lokasi sektor industrial adalah pada meminimalisasi biaya. Maka fokus dalam sektor jasa adalah untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh perusahaan manufaktur yang menemukan bahwa biaya pada pokoknya cenderung bervariasi di antara lokasi. Sementara untuk perusahaan jasa menemukan bahwa lokasi seringkali memiliki lebih banyak dampak daripada pendapatan daripada biaya. Oleh karenanya, bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik seringkali mempengaruhi pendapatan daripada biaya. Hal ini berarti fokus biaya lokasi untuk bagi perusahaan jasa menjadi untuk menentukan volume konsumen dan pendapatan. Kemudian 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa sebagai 1. Daya beli konsumen pada area yang dituju. 2. Jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen. 3. Persaingan di dalam area. 4. Kualitas persaingan. 5. Keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. 6. Kualitas fisik dari tempat fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. 8. Kualitas dari manajemen. Analisis yang realistis atas faktor-faktor ini dapat memberikan gambaran yang masuk akal terhadap pendapatan yang diharapkan. Maka teknik-teknik yang digunakan dalam sektor jasa meliputi analisis regresi. Bagaimana Laquinta memilih situs hotel yang menguntungkan, serta penghitungan lalu lintas, analisis faktor demografis, analisis daya beli, metode pemeringkatan faktor, serta metode pusat gravitasi, dan sistem informasi geografis. Tabel menyediakan ringkasan strategi lokasi untuk keduanya organisasi jasa dan organisasi yang memproduksi barang. Selanjutnya, salah satu pengambilan keputusan yang paling penting bagi suatu jaringan hotel adalah lokasi, yang dimana lokasi situs yang tepat dengan akurat dan cepat daripada pesaingnya yang memiliki keuntungan yang berbeda. Contohnya, Laquinta Inns yang berkantor di pusat San Antonio, Texas, adalah jaringan yang memiliki 800 penginapan dengan harga yang moderat. Hotel dimulai dengan menguji 35 variabel independen, mencoba untuk menemukan yang mana dari mereka yang memiliki korelasi tertinggi dengan profitabilitas yang diprediksi. Variabel dependen, variabel termasuk jumlah kamar hotel di daerah sekitarnya, serta rata-rata harga kamar mereka. Misalnya, gedung perkantoran dan rumah sakit yang menarik para konsumen yang potensial pada 45 mil jarak area perdagangan. Populasi setempat dan tingkat pengangguran jumlah penginapan di dalam kawasan dan karakteristik fisik dari situs, misalnya kedekatan dengan akses atau visabilitas tanda. Di akhir model, regresi dipilih misalnya P dan C, termasuk 4 variabel yang akan diprediksi. 1. Hard, penginapan. 2. Level pendapatan median. 3. Opus di negara tersebut per penginapan. 4. Lokasi dekal dengan kampus yang mana bertindak dengan proksi untuk penghasilan permintaan lainnya. Kemudian, Laquinta menggunakan model regresi untuk memprediksi profitabilitas dan mengembangkan pemangkasan yang memberikan hasil terbaik untuk memprediksi keberhasilan atau kegagalan dari situs. Yang sekarang lembar kerja digunakan untuk mengimplementasikan model yang mana menerapkan aturan keputusan dan menyarankan membangun atau jangan membangun. CEO sangat menyukai model tersebut yang dimana ia tidak lagi merasa berkewajiban untuk memilih sendiri situs yang baru. Kemudian terdapat 8.4 tabel yang strategi lokasi organisasi jasa versus organisasi yang memproduksi barang. Organisasi jasa yang berfokus pada pendapatan.
area yang dituju daya beli persaingan, periklanan, penentuan harga. Kemudian, terdapat kualitas fisik, parkir, akses, keamanan, dan pencahayaan atau penampilan citra. Yang ketiga, faktor penentu biaya, sewa kaliber manajemen, kebijakan operasional, atau tingkat jam upah kerja. Kemudian, teknik organisasi jasa, model regresi untuk menentukan pentingnya faktor yang bermacam-macam, metode pemeringkatan faktor, penghitungan lalu lintas, analisis demografi dari area yang dituju, analisis daya beli di area, metode sentra gravitasi, serta sistem informasi geografis. Organisasi jasa pada asumsi lokasi adalah faktor penentu utama pendapatan, maka permasalahan kontak konsumen yang tinggi adalah penting. Biaya secara relatif konstanta di area tuju oleh karena fungsinya pendapatan sangat penting. Kemudian organisasi yang memproduksi barang yang berfokus pada biaya berwujud, biaya transportasi bahan mentah, biaya pengiriman produk jadi, biaya energi dan utilitas, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, dan sebagainya. Kemudian biaya terwujud dan biaya masa mendatang, yaitu perilaku yang mengenai serikat kualitas kehidupan, pengeluaran pendidikan oleh negara, kualitas negara, dan pemerintah setempat. Kemudian teknik memproduksi barang pada fokus biaya, yaitu metode transportasi, metode pemeringkatan faktor, analisis biaya, volume lokasi, diagram garis silang. Yang selanjutnya, asumsi fokus pada biaya. Lokasi adalah faktor penentu biaya utama secara besar bagian yang dapat diidentifikasikan secara eksplisit untuk tiap situs. Konsumen yang rendah untuk memungkinkan fokus pada biaya yang dapat diidentifikasikan, biaya tidak berwujud dapat dievaluasi. Selanjutnya, sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan perangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan. Keputusan analisis dengan mengacu pada lokasi, sistem informasi geografis atau Geographic Information System menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Contohnya, para retail, bank, jaringan, makanan, pompa bensin, dan lisensi percetakan. Seluruhnya menggunakan berkas yang dikode dengan geografis dari GIS untuk melaksanakan analisis demografis. Dengan mengcombine populasi umur, pendapatan, arus lalu lintas, dan kepadatan penduduk, secara geografis, para retail dapat menandai lokasi yang terbaik bagi gerainya yang baru atau restoran. Di sini ada beberapa basis dan data geografis yang tersedia dalam banyak GIS. 1. Data sensus dengan blok, daerah, kota, daerah wilayah, distrik, area metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Yang kedua, peta seluruh jalan, jalan tol, jembatan, dan terowongan. Kemudian, utilitas misalnya listrik, air, dan saluran gas, semua sungai, gunung, danau, hutan, seluruh bandar udara utama, kampus, serta rumah sakit. Contohnya, pesawat terbang yang menggunakan GIS untuk mengidentifikasikan bandar udara di mana layanan darat berada adalah sangat efektif. Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu menjadwalkan serta memutuskan di mana membeli bahan bakar, sarapan, dan jasa lainnya. Untuk para pengembang gedung perkantoran komersil menggunakan GIS di dalam pemilihan kota, yang bertujuan untuk konstruksi pada masa mendatang yang membangun ruang perkantoran yang baru, serta memerlukan beberapa tahun sehingga para pengembang menilai pendekatan basis data yang menggunakan GIS dapat menawarkan GIS digunakan untuk menganalisis faktor serta mempengaruhi keputusan lokasi dengan melaksanakan 5 elemen untuk tab kota. 1. Area residensial. 2. Toko retail. 3. Pusat budaya dan hiburan. 4. Insiden kesejahteraan. 5. Opsi transportasi. Contohnya, salah satu studi di Tampa, Florida ditunjukkan bahwa distrik sentral bisnis di kota tersebut kekurangan karakteristik. Untuk mempertahankan permintaan yang tinggi atas pangsa pasar kantor, mereka menyarankan bahwa para pembangunan harus melihat di tempat lainnya. Kemudian di sini terdapat bagaimana perangkat lunak lokasi GIS mengubah real estate komersial menjadi ilmu pengetahuan. 1. Contohnya Carvel Ice Cream, jaringan toko es krim yang telah berusia 76 tahun yang menggunakan GIS untuk menciptakan profil demografis atas apa yang biasanya keberhasilan di lingkungan sekitarnya bagi usaha seperti Carvel yang sebagian besar dalam istilah pendapatan dan usia. Selanjutnya, ada Saber Roofing. Daripada mengirimkan para pekerjanya keluar untuk mengestimate biaya untuk pekerjaan pemasangan atap kembali, Redwood City, California
Ini mengukur atap menggaris ambang serta mengirim surel kepada klien suatu estimasi untuk menghemat ratusan mil menerima penghasilan di telepon. Klien yang potensial mengatakan bahwa atapnya terlalu mahal dari perusahaan untuk mengatasi sketsa karyawan sabar. Kemudian dengan cepat melihat rumah dengan Google Earth. Yang ketiga, RB. Sebagaimana jaringan makanan cepat saji ini mempelajari produk yang spesifikasi yang dapat mempengaruhi perilaku menggunakan RPO. RB menggunakan bahwa makan malam melalui 20% lebih jauh atas roti isi daging sapi panggangnya, yang mana mereka mempertimbangkan suatu destinasi untuk produk daripada roti isi ayamnya. Yang keempat adalah Home Depot. Menginginkan sebuah gerai di New York City, meskipun demografis Home Depot biasanya untuk para konsumen yang memiliki rumah, perusahaan membuka gerainya di Queens. Ketika perangkat lunak GIS memprediksi akan berjalannya dengan baik, meskipun sebagian besar orang di sana tinggal di apartemen dan rumah yang sangat kecil. Yang menjadi salah satu jaringan gerai yang menghasilkan volume tertinggi, Home Depot berpendapat bahwa dia jenuh dengan Atlanta 2 dekade yang lalu, tetapi analisis GIS yang menyarankan untuk ekspansi. Saat ini terdapat lebih banyak daripada 40 Home Depot di daerah tersebut. Yang kelima, gerai John Ann. Peritel pabrik Kraft yang memiliki 70 gerai besar ini berjalan dengan baik dalam beberapa tahun silam. Tetapi, para manajer merasa khawatir dengan lebih banyak gerai besar tidak menyadari betapa mahalnya biaya untuk menciptakan gedung tersebut. Oleh karena itu, John Ann menggunakan GIS untuk menciptakan profil konsumen yang ideal. Pemilik wanita berserta keluarganya dan dipetakan terhadap demografis. Perusahaan ini menemukan bahwa dia dapat membangun 700 gerai besar di mana pada gilirannya akan meningkatkan penjualan $105 menjadi $150. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.